Baik, perkenalkan nama saya Ferdiana Vika, kelas A1, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti. Video kali ini presentasi mengenai masalah penugasan yang diberikan oleh dosen Pak Adi Mursalim. Pendahuluan, masalah penugasan adalah masalah pemrograman linier khusus, masalah pendelegasian tugas atau assignment ke sejumlah penerima tugas atau assigne atau atas dasar satu-satu. Jumlah assignment sama dengan jumlah assigne bila tidak harus ditambahkan. Dummy assignment atau assigne atau objek semu. Diperlukan data keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan oleh assigne dalam menyelesaikan assignment. Masalah bisa minimasi atau maksimasi. Tujuan menjadwalkan setiap assigne pada suatu assignment sehingga dihasilkan kerugian minimal atau keuntungan maksimal. Kerugiannya berupa biaya dan waktu. Keuntungannya berupa pendapatan, laba, nilai, kemenangan. Umumnya diselesaikan dengan metode Hungarian. Metode Hungarian yang pada tahun 1916 dikembangkan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Hungaria yang bernama De Koning. Sebagai catatan, kasus penugasan dianggap normal apabila jumlah sumber daya yang akan ditugaskan dan jumlah pekerjaan atau tujuan adalah sama. Bentuk umum bisa dilihat pada gambar. Catatan, dalam proyek sehari-hari, tidak semua masalah penugasan memiliki matriks biaya atau keuntungan seperti dalam dua contoh kasus di atas. Ada kalanya seorang karyawan misalnya tidak dapat dialokasikan atau ditugaskan untuk sebuah pekerjaan tertentu karena alasan usia, jenis kelamin, keterampilan yang tidak memadai, kondisi fisik, atau karena sebab lainnya. Dengan demikian, karyawan dengan keterbatasan seperti itu tidak dapat dipaksakan mengerjakan sebuah pekerjaan yang memang tidak mungkin baginya. Teori pengambilan keputusan. Pola dasar berpikir dalam konteks organisasi. Yang pertama, penilaian situasi. Yang kedua, analisis persoalan. Yang ketiga, analisis keputusan. Yang keempat, analisis persoalan potensial. Inti pengambilan keputusan. Yang pertama, penentuan alternatif. Yang jelas harus alternatif yang terbaik. Kedua, perumusan berbagai alternatif tindakan sesuai dengan yang sedang dalam perhatian dan dalam pemilihan alternatif yang tepat. Setelah suatu evaluasi atau penilaian mengenai efektivitas dalam mencapai tujuan yang dikehendaki pengambilan keputusan. Lingkungan, situasi keputusan. Yang pertama, lingkungan eksternal meliputi lingkungan sosial, budaya, ekonomi, politik, alam, dan kuota. Yang kedua, lingkungan internal yang meliputi mutu barang rendah, kurangnya promosi, pelayanan tidak memuaskan, sales atau agen tidak bergairah. Teknik pengambilan keputusan. Certainly. Jika semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan diketahui secara sempurna dan tidak berubah. Risk. Jika informasi sempurna tidak tersedia, tetapi seluruh peristiwa yang akan terjadi beserta probabilitasnya diketahui. Uncertainty. Jika seluruh informasi yang mungkin terjadi diketahui, tetapi tanpa mengetahui probabilitasnya masing-masing. Konflik. Jika kepentingan dua atau lebih pengambilan keputusan berada dalam pertarungan aktif di antara kedua belah pihak, sementara keputusan certainty, risk, dan uncertainty yang aktif hanya mengambil keputusan. Tujuan analisis keputusan.
mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan, mengembangkan kriteria khusus untuk mencapai tujuan, mengevaluasi alternatif yang tersedia yang berhubungan dengan kriteria, dan mengidentifikasi risiko yang melekat pada keputusan tersebut. Teknik pengambilan keputusan. Unsur-unsur dalam analisa keputusan. Yang pertama, pernyataan keputusan. Kedua, sasaran bagi keputusan. Ketiga, alternatif atau pilihan. Keempat, konsekuensi pilihan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, rumuskan atau definisikan persoalan keputusan. Kedua, kumpulkan informasi yang relevan. Yang ketiga, cari alternatif tindakan. Keempat, analisis alternatif yang visible. Yang kelima, memilih alternatif yang terbaik. Keenam, laksanakan keputusan dan evaluasi hasilnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.